Ini usia sudah 7 tahun, ya. Jenis jeruknya itu kan siam-madu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, Mas. Nah itu kan enak gini kan. Tadi tahu persis langsung. Tadi kan mau tanya apa itu bisa. Oh iya, Pak, ini supaya nggak diserang jamur, cara menanggulanginya seperti apa kalau jeruk? Yang pertama ada pertanyaan bagus berkaitan dengan serangan jamur. Ya, kita bisa lihat di depan kita ini kan baru proses yang namanya istilahnya kalau bahasanya petani itu kayak bubur California. Jadi dikasih kayak kapur, sat kapur begitu. Ini tujuannya yaitu untuk mencegah jamur, mencegah lumut, dan yang paling penting itu adalah menyediakan ketersediaan unsur kalsium. Jadi dia unsur kalsium itu kan butuhnya tidak banyak, tapi dia lumintu. Nah lumintu itu kita tidak mungkin bisa ngasih seminggu sekali, 2 minggu sekali dengan keterbatasan kita sebagai Tentara Nasional Indonesia gitu loh. Nah ini karena ini yang rumah saya sendiri, yang nyemprot saya sendiri, yang ngerabuk ya keluarga sendiri, ya saya sendiri semua gitu. Tuh semuanya. Iya Pak, itu. Nggak percaya besok lagi datang ke sini. Besok progres soalnya, besok saya progres. Hari ini kan saya turun jaga ini. Besok progres, 1 minggu progres gitu. Jadi di tengah sempitnya waktu, tapi kita bisa menyediakan nutrisi yang bisa cukup dan itu bisa disiasati, maksudnya gitu. Dengan apa? Ya dengan seperti ini. Dia kena hujan otomatis kan akan ada sedikit luntur kan. Nah, luntur itu membawa kalsium. Kalsium itu diperlukan untuk tumbuhan ini untuk bisa, kalau bahasanya itu melenturkan daripada kulit buah ibaratnya gitu. Kalau kekurangan soalnya pecah. Kira-kira gitu ya. Oh nggih, siap. Gitu. Ya kesalahan pinter aku. Secara pemakaiannya berapa kilo per tanaman ini? Atau berapa liter? Gini Mas, kalau dicampur air. Kalau ukuran pasti, yang penting itu dalam satu musim itu diusahakan di awal musim sama di akhir musim itu terkena terus namanya sat kapur itu. Jadi satu ada, karena di situ akan merawat kulit jeruknya sendiri, gitu. Dari jamur, dari lumut dan lain sebagainya. Kalau mencampur airnya, zat kapurnya itu perbandingan air sama zat kapurnya berapa? Kalau itu istilahnya ya apa enak sama lingkungan. Mengencerkan. Ya, oh gitu. Ya apa caranya lingkungan kurang banyak sama tambahin banyak kan banyak juga nggak habis. Gitu. Ya pokoknya sepantasnya seberapa gitu aja. Memudahkannya seperti itu. Sedangkan yang paling menjadi peran di sini itu kadang kita harus mencampur yang namanya zat tembaga peroksida, tembaga oksida, tembaga natrium apa sebagainya. Digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk pengganti daripada belerang. Kalau kita kan harus masak macam-macam itu, masak belerang, masak apa dan lain sebagainya. Kita tidak perlu, langsung aja beli di toko. Dengan itu kita bisa mendapatkan tembaga peroksida. Mendapatkan tembaga peroksida. Mungkin 1 ember dikasih 3 sendok sudah cukup. 1 ember dikasih 3 sendok. 3 sendok fungisida kita cairkan sudah cukup. Gitu. Tembaga peroksidanya dicampur sama kapur. Langsung dioleskan gitu. Jadi plus langsung dikuaskan. Gitu. Begitu hujan luntur sedikit-sedikit masuk ke dalam. Iya, masuk ke dalam. Masih merawat kulit gitu. Gitu. Yang lain kok bisa seperti ini? Nah, yang lain gimana, Pak? Ya, terima kasih waktunya. Bapak tadi mengatakan dalam umur 7 tahun, Pak, itu berapa kali buahnya, Pak? Gini, Pak ya, itu tergantung daripada bagaimana kita merawat dan memberikan nutrisi pada tanaman ini. Bagaimana cara kita merawat dan memberi nutrisi tanaman ini. Kalau tanamannya biasa-biasa ngasih nutrisinya, dia pun akan memberi yang biasa-biasa juga. Tapi kalau kita berikan dengan sesuatu yang maksimal, ya kita lihat di depan kita, yang berbunga pun ada, ya
Bapak cari ada kan? Ini pohon yang berbunga ada, yang mentil ada, bahkan yang ini ada, bahkan yang setengah sudah 1 bulan lagi produksi sudah ada. Gitu. Jadi tergantung ketersediaannya, tidak setahun 2 tahun. Memang kalau ukurannya itu memang setahun sekali. Tapi kalau kita bisa memberikan maksimal nutrisi, merawat dengan baik, dia akan yang namanya bahasa kerennya itu gini mas, bujang seta. Oh iya. Itu bujang lapuk, bukan. Bujang seta itu buah jenjang sepanjang tahun. Iya. Ya, Selalu sepanjang berbuah tahun, ya. Selalu berbuah gitu. Itu bujang lapuknya ya. Iya. Bukan bujang seta pak. Gitu. Jadi kalau itu bisa dilakukan, ya dia akan berproduksi terus. Tapi dengan kecukupan nutrisi sama zat-zat pendukung yang lain, seperti itu, saya pupuk kandang dan lain sebagainya yang tidak terdapat pada unsur kimia gitu. Ya ini contohnya ini pak. Banyak kotoran kambing pak ya. Nah kalau kotoran kambing itu kayak gimana mas ya? Sepertinya ini butuh 2 SKS ya mas. Jelaskan iya ini. Ini saja yang jelas no ya apa ini. Nggak satu ini dikasih 1 karung apa 2 karung ini? Ini ya gini pak ya. Globalnya gini, kalau banyak pupuk kandang ini adalah dalam rangka menjaga kestabilan kesehatan tanaman. Sebenarnya itu saja. Dan kestabilan tanaman maksudnya apa? Kestabilan dalam pemberian dan penyediaan nutrisi bagi tanaman. Di tengah cuaca, di tengah mungkin keadaan ekstrim dalam suatu wilayah, itu membawa ketenangan sendiri untuk pupuk kandangnya. Itu. Nah, misalnya ada keterlambatan dalam pemberian nutrisi kimia, itu bukan hanya masih dipacu, ya, ada kita bisa ada stok lah ya. Adanya karep, nah gitu loh mas itu loh. Jadi kayak tumpengnya itu mungkin 1 gunung kan, yang dimakan cuma berapa orang kan lebih baik itu. Gitu. Dengan yang sudah yang jelas yang sudah terurai. Nah terurainya ini juga butuh namanya zat pengurai. Kalau bahasanya kita mungkin IM4, Pak Tul ya. Jadi bapak ini lebih paham. Ini ada pertanyaan lagi buat saya pak. Ini biar motivasinya sama yang lainnya pak. Yang pertanyaan saya ini dikit pak. Oke rapopo. Gratis bayar. Ini pekerjaan sebenarnya utamanya kan TNI pak. Iya. Terus kok bisa nyambi dengan sampai jadi petani gitu? Iki 5 SKS ini. Hanya suruh gini pak ya. Jadi di tengah kita. Jadi yang pertama itu pertanyaan sebenarnya dalam. Maksudnya kita harus siapkan dulu yang namanya tanah yang bagus. Biar kita nggak terlalu soro dalam hal pemeliharaan ke depannya. Kita TNI jelas waktu terbatas. Jadi tanah yang bagus, penyiapan bagus, strategi yang matang itu harus sudah disiapkan dari awal. Sebagai contoh kayak pupuk kandang ini ya, pupuk kandang ini. Saya sebagai TNI, ini kalau nggak saya beli sekalian, yaitu pas saya ada tugas, pas saya ada keperluan, pas saya ada sesuatu yang saya tidak bisa ngasih pupuk kimia, ini pohon tidak terlalu terkontak dengan keterlambatan saya ngasih pupuk kimia karena ketebalan pupuk kandang yang mumpuni. Nah, itu salah satu contohnya. Makanya luar biasa Ya, ini ya. Itu. Hasilnya Nah. dengan pendekatan organik ibaratnya. Pendekatan organik itu Nah. murni Pak, harus Pak. ini Mutlak. pendekatan organik. Pendekatannya organik itu harus, terutama untuk nutrisi itu harus dan wajib. Salah sedikit setelah salah momen itu sudah lewat. Salah momen maksudnya begini. Ini keadaannya itu sudah saatnya membuahkan dengan tanda daun yang sudah tua dengan mata tunas yang siap untuk bisa meluncurkan buah. bunga dulu. Bunga dulu Pak. Iya. Wong metu itu nanti nang surga Pak. Jadi gitu. Jadi jangan dikasih unsur yang hanya unsur N. Nah, betul. Itu harus unsurnya kalium. Kaliumnya harus kuat. Fosfat. Ya, makanya ya kudu sedikit agak sedikit inilah
untuk sekarang bukan mahal, maka ketersediaan pupuk unsur makro atau mikro itu setiap saat harus tersedia di sini. Itu. Pak, Dengan ingin tanya, iya. kayak teman saya itu kan buahnya banyak Pak, jeruknya. Cuma kok asam Pak? Ya, ibaratnya kakean hormon kurang nutrisi, Bu. Oh gitu. Iya. Jadi pembuat patinya membuat nitrogen. Nitrogen itu kan ya air hujan itu kan sudah nitrogen untuk membuat badan kita lah ibaratnya gitu. Tapi unsur padi yang memaniskan itu tetap kalium, tidak bisa meninggal. Magnesium untuk meningkatkan ya itu. Nah, kalium sama magnesium kalau di luar memang mahal, ini pupuk kandang sebagai jawabannya. Yang tinggi. Jadi saya misalnya ada pas jaga, saya tidak ini ada keterlambatan, ini nggak sampai terjadi kekurangan kalium. Jadi manisnya itu bener, manisnya itu sampai ke hati. Ini sama rasanya hasilnya Pak ya. Sampai melejit pokoknya Pak ya. Mantap. Nah ini kan enak, maksudnya jenengan bisa lihat, loh kok beda bidang setan seperti apa ya, ini bentuknya seperti ini. Ini ada yang tua, ada yang muda, yang ini. Ada yang siap ambil ini Ya, Pak. ada yang pentil juga ada. Bisa nggak Pak dites Pak? Oh, Yang kalau ini jelas masih kecil. oh masih kecil. Yang manis sudah saya siapkan. Oh iya. Enggak, pengennya ngeliat ini lah Pak, nyoba Pak. 6 biji toh tapi. Ini ada yang semburat ini Pak. Nah gitu ya Bu ya. Saya itu sebenarnya satu hal saja. Mungkin masyarakat di sini kan banyak ini. Ya. Ya. Saya hanya ingin menggugah saja sebenarnya itu. Menggugah apa? Menggugah menyadarkan masyarakat sini. Hei masyarakat, sampean itu punya potensi alam yang luar biasa di sini. Jenengan tuh nggak kalah sama Bandung, nggak kalah sama Batu, nggak kalah sama California yang sana, nggak kalah sama Cina. Loh di sini itu menang, di sini itu bagus, di situ maksimal. Ah ngomong tok Allah opo, lagi bukti nih. Nah, tengok ngomong apa saya ini? Ini buktinya. Yang ngomong kan bukan saya, tanamannya. Kalau saya buat ke sini tanamannya ini jemburis kabeh. Jemburis apa Mas bahasa ini? Bahasa Indonesia apa jemburis? Jekrik. Apa Mas? Jekrik, Jekrik itu Jawa isian. kurus, Yo kakek kurang nutrisimu yo mulai yo. Iya. hidup segan mati pun tak mau. Kering dan meranggas. Nah, bahasa seperti itu. Kalau saya datang ke sini panjenengan saya sajikan jeruk yang kering dan meranggas. Terus ngomong apa Pak aku ndelok ceramah wis senep ngono ya. Wis gak mungkin gitu. Iya. Tapi ndelok kaya ngene Pak. Kok pekerjaane piro Pak kene malian ngono. Tentang ide malah pertanyaan banyak kok iso bisa. Saya yang akhirnya turun jaga ini. Loh, tugas negara 24 jam masih bisa melayani jenengan alhamdulillah. Luar biasa Pak ya. Mana tepuk tangannya? Ini apalagi panjenengan yang notabene bisa konsentrasi penuh di sini, di ini tanah ini Pak sekitar Pangkalan, ini tanah yang potensinya luar biasa. Saya gugah panjenengan semua untuk menanam ini. Ya ketersediaan ada, semuanya ada, tinggal kemauan sama niat. Tadi masih bertanya tuh, kemauan dan niat nomor 1 Mas. Siap. Ya, saya siap membimbing. Belum kopi neng omah. Wah, siap Pak. Orang. Ya seperti itu. Jadi satu penyiapan lahan, kita cari lahan yang bagus, ya toh. Ada kesananya itu enak Pak Dul. Kesananya itu enak, perkembangan enak, ada keterlambatan penanganan, kita nutrisi kita masih tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, tanahnya itu apa ya? Namanya bentak. Bentak itu bahasa Indonesia apa Mas? Bentak. Los dol jenenge. Los. Bentak pokoknya itu enggak ada lapang. Lapang. Tanahnya bagus, subur, hitam, Hamparan. lapang. Ya. Ketersediaan air. Kok orang bertanya, di sini kan air sulit. Nggak betul. Iya Pak. Oh, coba kayak nyemprot Pak, kayak ngombe ora ono sampean akan cangkem habis gitu. Ngombe angel kok kan nyemprot jeruk bener enggak? Makanya saya tunjukkan tadi gudang di sana, ya toh. Itu adalah dalam rangka untuk menampung air hujan. Saya sediakan tandon di situ, ya toh. Terus saya sediakan tempat untuk semprot dan tandonnya di situ di dalam. Ya, itu digunakan untuk merawat Pak Dul.
untuk merawat semuanya menggunakan potensi alam juga. Ono aneh daerah sini yang tidak ada kena air hujan. Nah, ono sampean ngomong Belandi ngono. Kita parani sama-sama kok istiqosah bareng ning ono. Nah, Pak, biasanya jeruk di sini kayak ada hitam-hitam itu. Ini kok bersih, Pak ya? Bagus itu. yo tungane Mas. Itu tungane Mas iku. Orangnya gitu. Nah, biasanya sama nyemprotnya pakai apa, Pak? Gini Mas, tergantung ya. Kalau ibu guyu saya aku. Dia ketawa dulu Mas. Seneng, Pak. Iya, berketawa dulu terlanjutkan. No. Iya. Biar ketawa dulu, Pak. Baru lanjutkan ya. Coba. Tadi bilangnya apa? Nyemprotnya pakai cinta. Jadi nyemprotnya dengan kasih Sayang. Berarti gitu ya. jeruk cinta ini. Jadi gini Mas, itu kan ada namanya trip. Trip itu biasanya menyerang pada saat jeruk ini masih pentil kecil sekali, bahkan masih dalam keadaan berbunga gitu ya, berbunga. Disitulah kadang trip itu sedikit, karena paling seneng dia itu makan yang muda-muda itu, gitu. Disap. Pinter sama. Dengan itu mungkin dengan Abamectin sudah cukup gitu ya. Karena kan itu yang diperlukan gitu. Beda lagi nanti kayak penggerek batang atau apa itu nanti pakai imidaclopridnya itu harus yang ini lihat serangan, jangan ini obatnya apa wes santem iku wae sik kleru ngono lho. Ademe loro panas, obat anu kan nggak masuk. Iya. Nah, lagi seperti itu. Betul. Abamectin masuk. Oh ya ini imidaclopridnya masuk. Ini kurang unsur N-nya dimasukkan. Apakah kurang masukkan? Ini salah satu jawabannya nek gak mumet-mumet. Pupuk kandangnya sih rada itu lumayan. Nah, Itu. kotoran Coba, kambing. ada lagi yang tanya kan? Mau yang bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Yuk, misalnya Jumatan soalnya. Monggo. Ya ini seperti ini. Kalau misalnya berkenan, saya kan kenal dengan ini bapak yang ganteng ini. Bapak pas saya kenal. Nah, misalnya hubungi saya. Anak-anak nih cara memanennya gimana Pak? Cara memanen, Pak. Coba kasih tahu satu ya, Pak. Ini mana petik aja aku. Kecut nggak apa-apa kok, Pak. Masalahnya gini. Kalau manen sih paling gampang lah. Panen yang paling sempurna itu kalau pakai gunting. Oh gitu Pak. Oh, gitu. Kalau gunting itu nanti kita akan memperoleh tunas yang bagus. Gitu. Sedangkan kalau dipotek biasa ini kan harusnya kan bekasnya ini kan harus dipotong gitu kan. Kalau enggak ini akan tetap memakan nutrisi tanaman. Stagnan deh. Dia perasaan tidak mati, masih ada buahnya terus. Jadi kayak dimentol tuh. Dia masih ada perkembangan. Berarti semua pemanennya langsung dipangkas, Pak ya? Pangkas, ada yang dipangkas, ada yang enggak. Itu tergantung permintaan pasar. Oh, gitu. Berarti ini yang nggak dipangkas bisa ini. Pasar. Ya, kalau dikirim ke Papua itu biasanya yang minta yang hijau. Kalau yang dikirim ke rumah jenengan, ya wis langsung dipetik biasa wae. Kira-kira panennya bulan berapa ini Pak? Kira-kira panennya. Kira-kira soalnya yang terdekat tuh hari raya lah. Hari raya panen ya. Paling dekat. Pak ya. Siap Hari petik. raya terus setelahnya hari raya itu Raya ya Pak. Insya Allah. Minta berapa ton Bu? Berapa Pak? Jalan? Kilonya berapa? Piro Mas? Dijual lagi bisa ya, Pak ya? Sekilonya berapa ini? Suguhan lebaran aja Pak. Ya kalau harga sekarang itu kan 10-11 ribuan. Itu dari tiket saya ke Wih, enak lah dari 10 tiket saya 11. ke Tengkulak gitu loh. Kalau jenengan beli dua itu masih 18 ribu. 18 ya. 18 ribu. Saya beli ke sampean. Hah? 9.000 ya Bu ya. Ya namanya sekilo tak kayak ya Bu. 5.000 ya. Kalau saya datang ke kantor sampean Ya Japri aja. Tak kayak itu. beda loh Pak. Beda. Kalau Japri harga beda. Bapak ini adik-adik, ibu-ibu kalau mau tak ajak. Nah, Loh kalau itu monggo. Kalau pas 15 nanti kilo gratis Bu. oh gitu, alhamdulillah. Ya, sepeda motornya tinggal satu tapi. Pak Japri harga beda
bawa bis kok tenang. Tapi jangan lupa bawa kresek ya. Jadi gini Pak, ya, panjang ke sini alhamdulillah, tapi bisa ditularkan ke teman-teman di sebelah. Iya. Saya hanya memacu aja, memberi contoh saja. Ini loh masyarakat di desa daerah Pangkal Abdurrahman Saleh, jenengan punya potensi yang luar biasa dengan lahan alam semesta jenengan. Nggak usah jadi TKI, nggak usah menjadi apa di luar negeri, nggak usah jadi apa kalau hanya masalah ekonomi. Cukup dengan tanahnya yang ada di sini potensi bisa tergali. Mungkin gitu. Aku kembali ngomong Raiso Mas. Wah, luang. Raiso ini. Makanya sama jeruk terus ya. Modelnya Pak Ilham modelnya. Ada yang mau tanya lagi? Jadi gitu ya. Ini kan segini banyak gitu. Dulu bibitnya tuh Nah, ini ada yang tanya, Pak. Lagi, Pak, ulang. Intinya stik semua, Pak. Oh, seperti. Ini stik semua. Oke. Intinya stik semua di sini. Untuk mempercepat kalau bawahnya tetap sitrun, Pak. Iya. Semuanya sitrun, jeruk itu sitrun. Gitu. Nah, itu ini contohnya, ini yang 4 hektar loh, ini. Kalau semuanya, Pak, kalau semuanya ini kan hanya kecil. Jadi potensinya ada di sini, tetangga, desa, kampung, monggo untuk bisa ini. Kadang sulit untuk mendapat prospek gitu. Gembel ya. Prospek itu. Gembel kayaknya. Ya itu lihat dengan di situ. Nah itu. Ya intinya itu sayang dengan tanamannya, Pak. Iya. Sayang dengan ininya biar panjenengan bisa ini gitu. Seneng. Perumpaknya yang bener, maksudnya dari ini, Pak, gitu loh. Dari sini, bukan hanya sekitar sudah dari ini kayak diajak bicara gitu. Solawati maksudnya, Pak. Wow, mantap ya, Pak ya. Dunia akhirat pokoknya. Kosong ini Solawati, Pak, ini gimana ngono loh. Iya, Pak, saya tadi batin. Itu nggih. Pak Tri itu TNI kok iso ke TANI. Atur nuwun atas segala Kita juga sesuatu yang bisa saya berikan. Tapi Mohon ini maaf bantu atas segala ya, ini. kekurangan. Wa'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi